Selamat pagi semuanya. Nama saya Johnson Panjaitan dari Universitas Medan Area. Di sini saya akan menjelaskan program tentang queue. Jadi yang pertama itu ada header and dan setup. Jadi header and setup itu ada include your stream, include queue, dan include string. Nah, fungsi dari include your stream ini untuk memanggil library standar input atau output. Tanpa ini perintah chain input dan code output itu tidak akan berfungsi. Include queue itu untuk memanggil library struktur data queue atau antrian. Terus include string ini untuk memanggil library untuk manipulasi teks atau tipe data string. Nah, using name std ini untuk memberitahu compiler bahwa kita menggunakan standar library. Jika ini tidak ditulis, kita harus menulis std.scode atau stdq di setiap saat. Nah, di bawahnya itu ada kelas dan degradasi variabel. Kelas atau layering kampus ini untuk memulai definisi sebuah kelas atau cetakan objek bernama layanan kampus. Private itu untuk penanda akses. Kode di bawah ini hanya bisa diakses oleh fungsi di dalam kelas ini saja, tidak bisa diubah langsung dari main. QueryStrings antrian membuat objek antrian bernama antrian yang isinya khusus menampung tipe data, teks, atau string. Kita masuk fungsi menambah antrian enqueue. Jadi publik itu penanda akses seperti yang di atas. Fungsi-fungsi di bawah ini dipanggil atau digunakan oleh program utama atau main. Void tambah mahasiswa itu untuk membuat fungsi yang menerima input teks nama. Void artinya fungsi ini tidak mengembalikan nilai angka atau huruf, hanya melakukan aksi. Antrian push nama itu perintah untuk memasukkan data nama ke posisi paling belakang antrian. Code di sini untuk menampilkan pesan konfirmasi ke layar. Terus di bawahnya itu ada fungsi memanggil mahasiswa atau DQ. If antrian empty untuk mengecek apakah antrian kosong. Ini penting untuk mencegah error jika kita mencoba menghapus data yang tidak ada. Else di sini digunakan jika antrian tidak kosong, maka akan dilakukan string nama antrian from atau mengambil atau mengintip nama mahasiswa yang ada di posisi paling depan atau indeks ke 0 untuk menyimpan di variabel sementara nama. Antrian pop itu tuh menghapus atau menendang elemen paling depan dari antrian. Setelah ini orang kedua akan maju menjadi orang pertama. Nah, jadi code di sini sama seperti di atas itu untuk menampilkan siapa yang dipanggil. Terus itu ada fungsi menampilkan sisa atau view. Code jumlah antrian size itu tuh menghitung berapa banyak elemen yang ada di dalam antrian. Terus ada queueStrings ini penting. Kenapa? Karena kita membuat duplikat atau fotokopi dari antrian ke variabel temp. Alasannya, di C++ itu cara membaca isi queue adalah dengan menghapus satu persatu atau di pop. Jika kita lakukan pada antrian asli, datanya akan hilang semua. Jadi kita korbankan temp untuk dibaca dan dihapus. While di sini digunakan untuk melakukan perulangan selama temp masih ada isinya. Count temp front untuk cetak orang paling depan di antrian temp. Temp pop hapus orang tersebut dari temp agar perulangan bisa lanjut ke orang berikutnya. Terus di bawahnya tuh juga ada program utama atau main. Jadi layanan kampus di sini itu untuk membuat objek layanan dari kelas yang sudah kita buat di atas. Do di sini untuk melakukan perulangan menu terus-menerus sampai user memilih angka 4. Angka 4 ini dibuat untuk keluar program. Cin pilihan ini untuk meminta input angka menu dari user.
Chain inground ini pembersih buffer. Saat kita mengetik angka lalu tekan enter, tombol enter atau baris baru masih tertinggal di memori komputer. Jika nggak dibersihin, perintah input nama selanjutnya akan memakan enter tersebut dan mengira user menginput nama kosong. Terus di sini ada switch atau pilihan, jadi ada 4 case ya, dari case 1 sampai case 4. Nah, fungsinya itu yang pertama fungsi switch dulu. Itu logika percabangan untuk memilih menu. Terus ada gen line, chain atau nama input. Kita menggunakan gen line bukan chain. Alasannya, chain akan berhenti membaca jika menemukan spasi. Contohnya Budi Santoso. Kita ngetik Budi Santoso tapi ada spasinya. Nah, itu hanya terbaca Budi. Gen line membaca satu baris penuh beserta spasi. Terus ada layanan tambahan mahasiswa. Itu untuk memanggil fungsi di dalam kelas layanan untuk memproses nama tersebut. Jadi case 2 sampai case 4 ini sama. Sama fungsinya seperti case 1. Maksudnya konsepnya sama. Terakhir itu ada return null. Return null memberitahu sistem operasi bahwa program selesai dijalankan dengan sukses atau tanpa error. Baik, kita sudah masuk ke dalam outputnya. Nah, jadi di sini ada perintah 1 sampai 4. Jadi kita enqueue dulu atau tambah antriannya. Kita ketik 1. Terus kita masukkan nama mahasiswa. Misalnya nama siswanya nama saya aja dulu ya. Terus kita cek apakah nama yang kita masukkan tadi sudah memasukkan antrian atau belum. Jadi kita ketik perintah 3. Nah, namanya sudah ada, itu jumlah menunggu 1 orang, urutan paling depan itu Johnson. Setelah itu kita tambah lagi ke antrian, kita enqueue lagi. Terus kita masukkan misalnya Ibrahim. Terus itu di sini Ibrahim telah berhasil masuk antrian. Kita cek di status antriannya ada siapa aja jadinya. Nah, jadi di status antrian itu jumlah orangnya ada 2. Terus urutan paling depannya Johnson dan Ibrahim. Nah, karena kita memakai first in first out, jadi orang yang pertama kali datang itu akan yang pertama kali dilayani. Coba kita cek dengan perintah nomor 2, yaitu panggil mahasiswa atau di DQ. Nah, setelah di DQ, itu yang pertama di DQ itu adalah Johnson. Ini memanggil saudara Johnson ke loket. Karena seperti saya bilang tadi, ini memakai sistem first in first out. Jadi yang pertama datang itu yang pertama dilayani. Ya, jadi yang tersisa di antrian itu tinggal 1 orang, Ibrahim. Jadi yang di belakang Johnson tadi pindah ke depan untuk dilayani selanjutnya. Itu saja, sekian dari saya. Terima kasih.